Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang itu juga merupakan kewajiban saat ini yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus dilunasi pada masa yang akan datang. Nah, namun waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk pada liabilitas jangka panjang yaitu yang pertama bonds payable, kedua long term debt payable, kemudian yang ketiga ada mortgage payable atau hutang hipotek, yaitu hutang yang disertai jaminan berupa aset. Kemudian yang keempat pensiun liabilities atau kewajiban berkaitan dengan pensiun, dan yang terakhir lease liabilities. Dalam penerbitan obligasi terdapat dokumen atau bond contract atau bond indenture. Dalam sertifikat obligasi juga tertera face value atau nilai nominal dan juga tingkat bunga atau sering disebut dengan contractual interest rate. Pembayaran bunga ada yang semi-annually atau per semester, ada juga yang annually atau per tahun, kemudian ada juga yang quarterly atau per quarter, dan juga ada yang monthly atau bulanan. Penerbitan obligasi digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar. Adapun keunggulan pendanaan menggunakan obligasi daripada menerbitkan saham, yaitu yang pertama itu tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Kemudian yang kedua adanya penghematan pajak, karena dengan menerbitkan obligasi maka perusahaan mempunyai kewajiban bunga secara periodik. Nah, karena ada kewajiban bunga, itu beban bunga itu akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Maka ketika perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi, maka laba kena pajak akan rendah dibandingkan jika perusahaan tidak menggunakan obligasi, karena terdapat pengurang berupa beban bunga. Kemudian yang terakhir ada earning per share, itu lebih tinggi dibandingkan jika dengan menggunakan saham biasa. Nah, karena ketika menerbitkan saham baru, maka jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak. Sedangkan untuk menghitung earning per share tadi, pembaginya adalah jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Jika jumlah saham rata-ratanya meningkat karena penerbitan saham baru, maka pembaginya bertambah menjadi lebih besar, sehingga pendanaan dengan cara menghasilkan earning per share menjadi jauh lebih rendah. Jika pendanaan menggunakan obligasi, maka tidak terdapat saham baru yang beredar dan pembaginya itu lebih kecil, akhirnya akan menghasilkan earning per share yang lebih tinggi. Ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama itu ada secured dan unsecured. Secured itu obligasi yang menyertakan adanya jaminan. Kemudian ada term, serial, dan juga callable bonds. Term bonds itu obligasi yang digunakan oleh penerbit yang dilunasi itu hanya 1 kali. Kemudian serial bonds itu dalam pelunasannya obligasi tidak hanya 1 kali pelunasan, tapi bisa dilunasi secara berangsur-angsur. Kemudian ada callable bonds, itu obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasi itu lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Kemudian yang ketiga ada convertible, commodity backed, deep discount bonds. Convertible bonds itu obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian yang keempat ada registered and bearer atau coupons payable.
register itu dalam obligasi tertera nama pemilik dari obligasi. Nah, sedangkan bearer itu tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan nama pemilik dari obligasi tersebut. Kemudian yang kelima, income dan revenue bonds. Income bonds itu obligasi yang pembayarannya baru dilakukan jika perusahaan memperoleh laba. Jika tidak memperoleh laba, berarti perusahaan tidak harus membayar obligasi tersebut. Kemudian adapun cara untuk menilai obligasi. Yang menentukan harga jual dari suatu obligasi itu yaitu yang pertama itu ada permintaan dan penawaran. Kedua, relative risk. Dalam prinsip investasi, jika ingin return yang tinggi, maka harus siap dengan risiko yang tinggi, lebih tinggi pula. Nah, yang ketiga itu ada kondisi pasar, dan yang keempat kondisi ekonomi dalam suatu negara. Untuk menentukan harga dari obligasi, yang pertama, jika dalam sertifikat obligasi telah tertulis harga jualnya, maka pakai langsung harga jual sebagai harga yang akan dicatat sebagai harga jual. Kemudian yang kedua itu, jika terdapat kurs, maka kursnya langsung dikalikan dengan nilai nominalnya. Kemudian yang terakhir, jika tidak disebutkan berapa kurs, berapa harga jualnya, namun disebutkan nilai nominal, kontraktual interest rate, market interest rate, dan number of periodnya, maka cara untuk menentukannya dengan menghitung nilai sekarang dari nilai nominal obligasi, dan juga menghitung present value atau nilai sekarang dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Adapun beberapa istilah berhubungan dengan obligasi, itu yang pertama ada yang berhubungan dengan tingkat bunga. Yang pertama ada state, coupon, or nominal rate, atau juga contractual interest rate. Jadi tingkat bunga yang tertera dalam bunga yang tertera pada kontrak obligasi yang digunakan untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik, atau berapakah uang kas yang harus dibayar untuk membayar hutang. Cara menghitungnya dengan mengalihkan contractual interest rate dengan nilai nominal. Kemudian ada market rate atau effective yield. Effective yield itu tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuan adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar dan digunakan untuk menghitung berapa bunga yang dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Cara menghitungnya itu market interest rate itu dikalikan dengan carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi. Nah, sedangkan untuk mencari nilai tercatat itu nilai tercatat sebelumnya itu dikurangi atau ditambah dengan amortisasi tergantung pada tingkat obligasi. Nilai tercatat akan berubah-ubah secara periodik karena akan dipengaruhi oleh amortisasi. Karena nilainya berubah, maka beban bunga yang dicatat oleh perusahaan juga akan berubah. Terdapat dua istilah, yaitu bunga yang tercatat dan beban bunga yang dicatat. Untuk bunga yang dibayarkan secara periodik, berarti yang akan digunakan adalah kontraktual dan dikalikan dengan nilai nominal. Nah, jika ditanya berapa beban bunga yang dicatat, maka yang dikalikan itu market dikalikan dengan carrying amount. Selanjutnya ada maturity value atau nilai pada saat jatuh tempo, atau nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.